Gimana sih kabar pariwisata Sumatera Barat di awal tahun 2026? Data resmi untuk bulan Februari udah keluar loh. Dan ternyata angka-angkanya ini menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia angka utamanya. Di bulan Februari ada 4.571 wisatawan mancanegara yang berkunjung dan kunjungan Wisman melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau. Seperti biasa, sebuah angka baru punya makna kalau kita lihat konteksnya. Dan konteks pertamanya langsung bikin kita mikir. Dibandingkan bulan sebelumnya, Januari 2026, ternyata ada penurunan lebih dari 25%. Ini bukan angka yang kecil loh. Ini jadi petunjuk awal kalau ada sesuatu yang lagi terjadi. Dan ternyata kalau kita bandingkan dengan bulan Februari tahun sebelumnya, penurunannya bahkan lebih dalam lagi, sampai 41,47%. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar penurunan bulanan biasa, tapi sepertinya bagian dari tren yang lebih besar. Jadi apakah penurunan ini cuma terjadi di bulan Februari saja? Coba deh kita mundur sedikit, kita lihat gambaran yang lebih luas buat memahami polanya. Nah, ini yang menarik banget dari grafiknya. Kita bisa lihat kunjungan wisatawan itu memang sangat fluktuatif ya, naik turun. Ada puncaknya yang lumayan tinggi di September 2025, tapi setelah itu kita lihat ada tren penurunan yang terus berlanjut sampai awal 2026. Oke, kita tahu jumlahnya lagi menurun. Pertanyaan berikutnya, dari mana sih wisatawan-wisatawan ini datang? Siapa yang jadi pasar utama pariwisata Sumatera Barat? Dan jawabannya jelas banget, lihat saja perbandingannya. Ada satu negara yang mendominasi secara absolut, Malaysia, dengan lebih dari 3.000 kunjungan. Negara berikutnya, Australia, jumlahnya bahkan nggak sampai 1/10-nya. Ini nunjukin betapa pentingnya pasar Malaysia buat pariwisata Sumbar. Setelah tahu siapa yang datang, sekarang kita lihat dampaknya ke sektor akomodasi. Yuk kita lihat data, tingkat penghunian kamar atau TPK. Di sini kita lihat ada perbedaan yang signifikan banget. Hotel berbintang, tingkat huniannya 37,53%, sementara itu hotel non-bintang cuma terisi 12,48%. Dua-duanya bukan angka yang tinggi, dan ini menunjukkan adanya tantangan yang cukup besar di sektor perhotelan. Eits, tapi tunggu dulu. Di tengah data penurunan kunjungan dan hunian, ada satu metrik yang kasih sedikit kabar baik. Coba kita lihat rata-rata lama menginap tamu di hotel. Untuk hotel berbintang, rata-rata tamu nginap selama 1,31 malam. Sekilas angkanya mungkin nggak kelihatan besar ya, tapi dalam data pariwisata setiap desimal itu punya cerita sendiri. Dan cerita di sini cukup menarik. Angka ini ternyata menandai kenaikan tipis dari bulan sebelumnya. Artinya apa? Walaupun jumlah tamunya berkurang, mereka yang datang ternyata memilih untuk tinggal sedikit lebih lama. Nah, ini bisa jadi sinyal positif yang tersembunyi. Untuk informasi lengkapnya, silakan kunjungi berita resmi statistik di sumbar.bps.go.id.